Tadi malam kita sudah mendapatkan pencerahan ya mengenai lorong waktu. Wah, ada waktu yang begitu tidak pasti di dalam kehidupan manusia. Realitasnya begitu. Ada kronos, saudara, yang tidak pasti. Tetapi malam hari ini saya mau bicara mengenai kairos di dalam waktu yang tidak pasti itu. Ada kairos, saudara, di dalam waktu yang tidak pasti itu. Kairos bicara mengenai satu momentum di mana saudara dan saya dapat menemukan bagaimana Tuhan berbicara secara langsung di dalam kehidupan kita melalui peristiwa-peristiwa. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya akan memperdalam apa yang saya sudah sampaikan sebagai arahan di awal tahun yang baru ya, tahun 22 ini, mengenai hati yang baru dan kemuliaan yang baru. New heart, new glory, new year ya. Di tahun yang baru ini kita memiliki hati yang baru, dan di dalamnya kita pasti memiliki yang namanya apa, saudara? Kemuliaan yang baru. Ini kita harus selalu sadari di dalam hati kita sepenuh-penuhnya, saudara. Dimensinya pasti masalah kemuliaan. Nah, saudara, mungkin kalau saya bertanya, apa pengertian kemuliaan bagi kita? Ya sering orang ya yang kami muliakan, ya sering ya di kata-kata sambutan begitu ya, membuka yang kami muliakan saudara ini, atau yang kami muliakan Bapak Ibu gitu ya. Saudara, secara sederhana arti kata mulia itu lawannya adalah malu, saudara. Jadi yang kami permuliakan Bapak, Ibu, begitu ya. Nah, sebaliknya saudara, kalau saudara tidak mempermuliakan orang, maka saudara mempermalukan. Jadi ekstrim dan kontras seperti itu. Ya. Jadi mempermalukan, saudara. Nah, jadi lawannya lawan kata dari dipermuliakan itu atau mempermuliakan itu adalah dipermalukan atau mempermalukan, saudara. Ini saya sengaja angkat ya, saudara ya, karena di situ kita jadi bisa mengerti arti kata bagaimana atau apa yang kita harus respon dengan new glory ini ya. New glory ya, di belakang saya ya, backgroundnya new glory atau kemuliaan yang baru. Apa yang kita, artinya apa? Kita harus merespon kehidupan ini supaya kita tidak dipermalukan. Nah, saudara, apa yang menjadi pantas, apa yang menjadi berarti dalam hidup saya dan saudara? Ya, apa yang membuat saudara merasa tidak dipermalukan dalam hidup saya dan saudara? Apakah pengakuan dunia atau pengakuan Bapa yang memiliki kerajaan itu? Nah, itu kan menjadi soal buat kita, pasti ya, karena soal itu akan mempengaruhi di mana kita berdiri dan apa yang kita pilih dalam hidup kita. Sangat penting, saudara. Ada banyak pekerjaan yang kita tidak mengerti, yang kita, saudara ya, yang kita tidak perlu diketahui orang loh, saudara. Ya, ada banyak pekerjaan yang apa? Yang kalau kita lakukan tidak dilihat orang, saudara. Nah, pekerjaan-pekerjaan itu wah sangat menarik. Contohnya ya, teman-teman ya, sekarang lagi sangat marak yang namanya game online, saudara. Ya, kalau lihat di YouTube itu, wah banyak teman-teman orang-orang yang kemudian diviralkan, dipublish, memiliki penghasilan, ya. Ya, anak-anak post millennium ya, generasi X, Y, Z ini sekarang ya, alpha, beta, ya anak-anak SD, saudara, itu main game, saudara ya. Jadi di rumah saya saja itu benar-benar strict banget aturannya, saudara. Saya buat aturan yang sangat strict mengenai game. Tidak boleh main game di handphone, layar kecil. Nah, tidak boleh main game di kamar. Tidak boleh main game sendirian, saudara. Nah, ya karena game-game sekarang itu banyak sekali ya, banyak sekali ragam, di mana apa, saudara? Di mana itu bisa menjadi jerat, saudara. Ya, saudara bisa mengerti apa yang saya maksud. Kalau saya nggak mengerti, saudara, karena saya nggak main game, sama sekali nggak main game, ya. Tapi saya lihat
bagaimana mempengaruhi generasi-generasi post milenium. Ya, banyak waktu yang benar-benar habis, saudara ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada kan ya kalah dan menang dalam game. Nah, saudara lebih suka dipermalukan di hadapan manusia atau dipermalukan di hadapan Allah? Sebaliknya, ya, apa saudara lebih suka dipermuliakan di hadapan manusia atau dipermuliakan di hadapan Allah? Nah, Paulus pernah berkata, kalau aku mencari ya hormat manusia, adakah aku ini sungguh-sungguh hamba Kristus? Wah ya saudara, kalau aku ini mencari hormat manusia, adakah aku ini sungguh-sungguh hamba Kristus? Nah, saudara dan saya kalau kemudian setuju berkata, aku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Atau lagu ini ya, I have decided to follow Jesus. Kalau kita sudah putuskan untuk ikut Yesus, untuk iring Yesus, kita harusnya menjadi hamba Kristus ya. Artinya apa saudara? Artinya dipermuliakan di hadapan Kristus. Nah, saudara, dipermuliakan di hadapan Tuhan itu berlawanan dengan dipermuliakan di hadapan manusia memang. Ya. Apa yang dianggap Allah itu mulia, bagi manusia itu kebodohan. Sekarang pilihan pasti ada di tangan kita. Nah, saya yakin saudara ya, dengan roh yang ada di dalam saya dan di dalam saudara masing-masing, saya yakin bahwa kita semua setuju ya. Pasti kita setuju bahwa kita ini adalah memilih, mengiring, mengikut Yesus ya. Artinya kita menyenangkan hati Bapa. Sekarang pertanyaannya, apapun yang saudara kerjakan, adakah itu menyenangkan hati Bapa? Adakah itu menjadi kesukaannya Bapa? Ya, contohnya nih ya, nonton film atau apa sih namanya, drakor ya, drakor. Apakah saudara bayangkan Bapak sedang senang gitu melihat saudara nonton drakor? Kan begitu, ya. Nah, saudara bisa bayangkan cerita itu. Nah, saudara, saya mau membawa kita ke satu konteks bahwa kairos atau kesempatan di dalam hidup ini itu sangat terbatas. Karena mati itu tidak perlu sakit, mati itu tidak perlu tua, mati itu tidak perlu celaka, saudara. Waktu kita selesai habis di dalam dunia ini, itu tidak perlu syarat. Syaratnya hanya satu, Tuhan, hari Tuhan itu datang. Nah, Yesus berkata, aku datang segera, berjaga-jagalah. Artinya dia bicara mengenai satu kesempatan yang orang tidak pernah tahu ya. Dia datang seperti pencuri nggak pernah kasih tahu kalau dia mau datang. Artinya apa? Tidak pernah tahu. Jadi kita harus terus berjaga-jaga. Nah, di awal tahun 22 ini saudara ya, 2022, saya ingin mengawali mindset, membawa saudara kepada satu sudut pandang pikir ya, satu sudut pikir bahwa kita harus mengerti, menyadari sungguh-sungguh apa yang menjadi peran kita dalam hidup ini. Di pesan akhir tahun 2 hari yang lalu saya sudah sampaikan ya, bahwa memasuki 2022 kita harus menemukan saudara-saudara yang belum ketemu nih ya, menemukan apa yang menjadi misinya Allah di dalam hidup kita. Harus benar-benar ketemu loh. Apa yang menjadi misinya Allah dalam hidup kita. Kita harus ketemu, ya. Karena apa, saudara? Karena kita ini adalah bejananya, milik Tuhan gitu. Jadi artinya apa kalau kita milik Tuhan? Ya, 1 Korintus 5 ayat 15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, sehingga barang siapa yang hidup, saudara, barang siapa yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Artinya apa, saudara? Hanya hidup bagi Allah. Tidak punya agenda lain kecuali agendanya Tuhan. Ya, kecuali agendanya Tuhan. Kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri. Kita nggak punya lagi cita-cita, ambisi sendiri, saudara, kecuali ambisi dan keinginan-keinginannya Allah di dalam hati kita.
Mungkin saudara bertanya, waduh, bagaimana itu secara konkret begitu? Tidak sulit, saudara. Sederhana sekali. Sederhana. Dimulai dari sikap hati, saudara. Ya, dimulai dari sikap hati. Hati yang benar-benar tidak lagi punya kesibukan, kegelisahan sendiri, saudara. Ya, ada lagu yang berkata, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Jadi bukan suka-suka kita sendiri lagi. Saudara, ketika kuliah untuk Tuhan. Bagaimana caranya menjelaskan itu, Pak? Kuliah untuk Tuhan. Saudara, sementara saudara duduk di bangku kuliah, sementara saudara menjalani setiap mata kuliah di dalam kampus, institut, universitas, sekolah tinggi, akademi, saudara hanya memiliki satu pikiran, kalau semua ini ku ketahui, maka aku mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana cara memuliakan nama Tuhan? Nah, saudara, tadi malam Jenny sudah kirim 12 cara praktis kumpulkan harta di surga. Saudara, itu menarik kan? Gitu. Karena apa? Dari sana kita bisa memakai, saudara, apa yang kita pelajari di bangku kuliah, di kampus, ya, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk kumpulkan harta di surga. Saudara, menjadi manusia yang mulia adalah manusia yang berharga di mata Tuhan. Manusia yang memiliki nilai dalam kemuliaan yang kekal. Ya, tidak lagi bertindak dengan gairahnya sendiri, dengan keinginannya sendiri, tetapi benar-benar itu melihat bagaimana supaya dia dapat merespon terhadap misi keinginannya Allah dalam dirinya. Nah, sebelum melakukan itu tentu saja dia harus ketemu dulu nih. Ketemu gitu, harus ketemu. Apa ya yang jadi misinya Tuhan dalam diri saya? Harus ketemu. Gitu. Ya. Kita harus bertindak dengan gairah untuk melakukan, menyelesaikan setiap misi dari Allah itu, panggilan Tuhan itu dalam masing-masing kita. Tentu saja saudara, di dalam kairos tadi, di dalam kesempatan hidup kita di dunia. Karena kesempatan itu sempit, singkat, saudara. Mazmur 90 katakan kalau umur manusia itu ya 70 tahun, kalau kuat 80, saudara. Tapi kan saudara bisa lihat banyak orang yang sudah selesai di umur setengah abad, 50-an sudah banyak selesai. Ya. Tidak perlu. Ya, artinya saudara, artinya waktu ini, kesempatan itu sangat berharga. Ini sempit, terbatas kesempatan itu. Ya, nah, saudara, apa yang menjadi panggilan saudara dalam hidup ini? Mari kita lihat satu persatu, bahwa kesempatan apa nih yang sebenarnya sungguh-sungguh kita harus lihat dalam hidup kita. Ini juga bisa menjadi bahan tanya jawab nanti ya, saudara ya. Saudara, kita semua datang dari latar belakang yang berbeda, ya. Sedang dipanggil untuk cara yang mungkin ada saudara yang belum confirm, ya, belum pasti apa sebenarnya yang menjadi panggilan hidup saya, ya. Nah, saudara, ini harus menjadi apa? Pertaruhan untuk kita. Harus menjadi perkara yang penting dalam hidup kita, ya, memperkarakannya di setiap momentum hidup yang kita akan lewati di depan lorong waktu hidup kita. Harus, ya, sejak sekarang ini, saudara. Sejak kita masih hidup di bumi ini. Artinya sejak kita masih memiliki kesempatan ini, ya, akan berlalu, saudara. Saudara kalau ingat ya misalnya Pak Daniel ya, kalau ditanya sekolah ingat, kuliah masih ingat? Iya ingat, tapi udah lewat. Kalau dia katakan Bapak berbuat terbaik saat sekolah, wah. Kalau sudah, dia senang. Kalau belum, waduh iya saya nyesal ya dulu, wah, gak sempat buat ini gitu. Saudara bisa bayangkan kesempatan itu lewat. Kita harus menemukan panggilan, misi apa yang Allah ingin kerjakan di dalam hidup kita. Kalau kita bilang hidup kita ini adalah bejana Tuhan, ya, maka misi yang harus kita emban, kita tanggung, kita bawa itu adalah harus misinya Allah di dalam hidup kita.
We don't have any other agenda. Kita nggak punya lagi agenda lain. Dan saudara, wah itu penghargaan terbesar saudara di dalam hidup saya dan saudara. Ketika Allah mengerjakan agendanya dalam hidup saya dan saudara. Wah, itu luar biasa. Saudara tidak bisa membayangkan betapa bahagia sukacitanya saudara dengan kehidupan yang seperti itu. Wah, temukanlah itu. Temukan. Saya dorong saudara untuk temukan. Ya, tidak peduli bagaimana kehidupan ini akan berlangsung, saudara ya. Yesus berkata, burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung dipelihara Bapamu di surga. Bunga padang, bunga bakung di padang diberi keindahan. Apalagi engkau, Bapa tahu persis apa yang kau perlukan. Tetapi yang terbesar dalam hidup ini adalah ketika kita mengerti Allah sedang mengerjakan satu misi melalui hidup saya dan saudara, kita masing-masing di dalam perjalanan hidup ini. Kalau enggak saudara, apa yang terjadi? Kita akan gelisah. Kita akan gelisah, saudara. Ya. Kita harus menemukan pekerjaan apa yang dipercayakan Allah kepada kita masing-masing secara pribadi, ya, yang tentunya tidak sama, ya, dengan orang lain, saudara. Kita masing-masing pasti memiliki misi panggilan yang berbeda. Jadi setiap kita pasti memiliki tugas khusus, misi khusus. Wah, special force, special task, saudara ya. Kita memiliki misi khusus, special mission untuk setiap kita, saudara. Khusus, saudara ya. Kita harus temukan. Tidak mungkin general, saudara ya. Tidak mungkin sama dengan orang lain. Saya undang saudara untuk menemukan itu, ya. Dan hal ini pastilah satu pekerjaan yang memiliki makna dalam kemuliaan yang kekal. Pasti hubungannya dengan itu. Jadi tidak mungkin kita berhenti begini nih. Saya panggilannya jadi dosen gitu. Enggak. Pasti tidak ada hubungannya dengan kerajaan, saudara. Nggak mungkin panggilannya itu. Tetapi pasti punya spesial. Misalnya begini. Saya dipakai Tuhan menjadi alatnya sebagai dosen untuk jadi harus ada. Jadi saudara menjadi salah satu alat jadi dosen, tapi untuk memberitahukan kepada banyak orang mengenai apa? Mengenai arti dari kehidupan yang bertanggung jawab untuk kehidupan yang kekal, misalnya begitu. Ya kan? Jadi pasti ada misi-misi khusus yang Tuhan pasti berikan. Apalagi kalau misalnya menjadi dosen untuk kemudian menyampaikan bagaimana kerajaan Allah itu, ya, itu misalnya jurusan-jurusan teologi ya. Tapi jurusan lain saya dipakai oleh Tuhan untuk kemudian kuliah, untuk kemudian apa? Untuk kemudian menjadi alatnya Tuhan di satu lembaga, dan di sana saya harus mempertontonkan bagaimana hidup saya, begitu ya. Hidup saya adalah cermin kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya? Karena saya ahlinya ini, maka saya akan menolong, membantu, ya, mendukung setiap orang-orang di dalam bidang yang ini, gitu. Kan kelihatan gitu ya, saudara ya. Nah, kita bisa lihat lagi-lagi ya dengan 12 cara praktis untuk mengumpulkan harta di surga ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, daripadanya ya, saudara ya, setiap kita akan masuk ke dalam apa? Ke dalam satu kerajaan Kristus. Ya, di dalam kerajaan Kristus itu kita akan bekerja, memiliki peran masing-masing, spesifik masing-masing. Ya, tidak penting apapun rules atau peran kita, tetapi yang paling penting adalah menemukan apa keinginan Tuhan di dalam setiap panggilan kita itu. Kita harus menemukannya, saudara. Ya, dan ingat ya, ada kata kunci. Itu pasti hubungannya dengan apa? Pekerjaan yang memiliki makna dalam keabadian yang mulia itu, atau kemuliaan yang kekal itu. Pasti terkait dengan itu. Tidak mungkin ada di luar itu, ya. Dan semua itu harus terkait langsung dengan apa? Menegakkan kerajaan Kristus di dunia ini. Melalui apa? Melalui cara hidup saya dan saudara. Ya, kasihilah musuhmu.
Iya kan? Kasihilah musuhmu. Berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Ya. Saudara, kalau ada yang meminta jubahmu, beri juga bajumu. Engkau pergi kepada orang-orang lapar dan haus, memberikan mereka makan dan minum. Ada harta-harta yang dikumpulkan dalam kerajaan. Apakah pekerjaan saya dan saudara terkait dengan itu? Apakah panggilan saya dan saudara terkait dengan itu? Itu sangat penting. Ketika saudara menjadi profesional, memiliki penghasilan, saudara bilang, setengah dari penghasilan akan kupakai untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan, menjangkau orang-orang. Ya, saudara bayangkan, kalau saudara cari uang, dapat fee, dapat gaji, itu hanya untuk makan tidur setiap hari, beli perabotan, fasilitas untuk kehidupan saudara di dunia ini, tidak ada artinya ikut Yesus, saudara. Saudara belum ketemu yang namanya misi saudara dalam hidup saudara. Belum, pasti belum. Apa bedanya dengan orang dunia? Bangun pagi, cari uang, kalau dapat syukur, kalau nggak dapat berusaha lagi. Apa bedanya? Tapi kalau saudara keluar dan kemudian dapat uang dan kemudian sudah punya perspektif dari hari ini bahwa sekian persen, itu kan komitmen kita. Saya akan pakai untuk kerajaan Kristus. Apa itu? Makanya kemarin saya itu 12 cara praktis kumpulkan harta di surga. Jangan nabung saudara di bumi, ngengat dan karat akan menghabiskannya. Pasti itu. Kalau Alkitab bilang begitu, pasti terjadi. Jangan pernah tidak percaya saudara, atau jangan pernah tidak yakin dengan itu. Jangan pernah saudara ragu mengenai itu. Pasti terjadi. Ngengat dan karat akan memakannya. Tapi kalau saudara saya kumpulkan harta di surga, ada 12 cara praktis mengumpulkan harta di surga. Temukan panggilan saudara di dalam cara itu. Ya. Pada saat aku lapar, saat aku haus, Engkau memberi aku makan minum. Yesus berkata di Matius 25. Ya kan? Engkau memberikan aku tumpangan pada saat aku tidak. Saudara membayarkan hotel untuk orang untuk nginap. Wah, saudara memberikan tumpangan. Pakai uang saudara untuk itu. Praktis sekali. Nggak perlu jauh-jauh. Ya kan? Ada orang yang datang tidak tahu mau tinggal di mana. Saudara menginvestasikan uang saudara di situ. Saudara sedang mengumpulkan harta di surga. Ya. Mengunjungi penjara. Ya. Memberi mereka apa yang mereka perlu. Orang sakit, saudara sedang kumpulkan harta. Saudara pikir orang sakit itu dalam keadaan yang stabil? Enggak, saudara. Bimbang, hatinya bimbang, saudara. Apalagi kalau sakit-sakit yang obatnya tidak ada, saudara. Ya, mereka perlu Yesus. Dan Yesus katakan, kalau engkau mengunjungi mereka yang sakit, engkau sedang melakukannya untuk aku. Kalau engkau melakukannya dengan salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Saudara, temukan di situ. Apa panggilan saya? Secara sederhana nih ya saudara. Kalau saudara orang yang berpenghasilan, penghasilan saudara di mana? Disimpan di bank? Dipakai untuk hidup setiap hari? Kalau hanya untuk cicil mobil, cicil rumah, kemudian 1 bulan selesai, belum lunas-lunas juga, saudara bisa bayangkan, waduh, ngengat dan karat memakannya. Betul, mobil pasti berkarat mau sebagus apapun, ya? Habis. Tapi kalau saudara bilang, saya mau membawanya untuk kerajaan Allah dan kerajaan Kristus. Kerajaan Kristus bicara Kristus sebagai raja. Sang raja itu berkata, kalau engkau melakukannya kepada salah satu dari hambaku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Saudara, sederhana bukan? Tetapi kuncinya di mana, saudara? Kuncinya ketika kita memiliki sikap, saudara. Sikap. Kalau kita masih berpikir, wah, saya kan perlu ini, habis. Saudara, mengerikan.
nggak punya nilai apa-apa, saudara. Kalau saudara teriak-teriak bilang, aku mau iring Yesus, aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Malaikat bingung, saudara. Bingung lihat saudara. Bingung lihat kita, saudara. Ya, saya juga masih dalam perjuangan seperti itu. Ya. Tapi kalau saudara bilang aku mau iring Yesus, aku mau ikut Yesus, dan saudara lihat, saya harus melakukannya ini untuk kerajaan. Kalau saya seorang direktur dengan penghasilan sekian, saya harus bilang penghasilanku untuk Tuhan. Wah, luar biasa, ya kan? Jangan sampai sisanya untuk Tuhan. Wah, itu bukan luar biasa, saudara. Itu biasa di luar, saudara, ya. Di luar Tuhan itu, saudara. Hal yang terpenting adalah ketika kita memiliki mindset. Di hari kedua ini, saya mau membawa saudara kepada cara pandang itu. Saudara harus menemukan apa yang menjadi misi Allah di dalam diri saya dan saudara. Dan ingat, itu tidak jauh dari melakukan pekerjaan yang memiliki makna dalam kemuliaan kekal. Apa itu? Apa yang disenangi Bapa? Apa yang disukai, yang menjadi kesenangannya Tuhan? Dan hal itu pasti terkait dengan menegakkan kerajaan Kristus di dunia ini sampai Dia datang kembali untuk membawa kita masuk dalam kerajaan Bapa, di dalam kerajaan surga. Saudara, saya stop sedikit di situ, saudara, ya. Kita harus menemukannya. Dan kalau saudara memang sadar dalam realitas hidup kita, ya, memang dalam realitas hidup sehari-hari, banyak orang yang sibuk dengan persoalan penghidupannya sendiri. Penghidupannya sendiri. Banyak, waduh. Orang kan khawatir, ini uang sekolah, uang kuliah, begitu ya. Ini biaya ini. Saudara, orang terkunci, saudara, hidupnya di dalam euforia hidup seperti itu. Dan itu membuat orang tidak pernah dapat berpikir sejarah mengenai kekekalan yang abadi itu, kekekalan yang mulia itu, saudara. Tidak dapat memiliki makna itu dalam hidupnya. Itu realitas hidup sehari-hari. Banyak orang yang sibuk dengan persoalan penghidupannya sendiri. Hal ini karena mereka belum menemukan apa yang menjadi misi khusus Allah di dalam dirinya. Dan saya sudah jelaskan tadi, bukan hal yang complicated, yang kompleks, bukan. Sederhana. Ketika engkau melakukannya kepada salah satu saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Banyak orang yang terlalu sibuk dengan kesenangan sendiri, saudara. Kebayang ya kalau jalan-jalan, saudara, ya, di mall itu bisa beberapa jam, saudara. Dengan cara berpikir anak dunia. Bagaimana sih menikmati hidup, gitu loh, ya kan? Cara hidup anak dunia yang membuat mereka tidak akan bisa mengerti dimensi hidup sebagai anak-anak Allah. Nggak bisa, nggak dapat. Matanya diselubungi oleh selaput ilah zaman ini. Tertutup, saudara. Hal ini menyebabkan mereka untuk tidak dapat mengerti apa rencana Allah, kehendak Allah bagi mereka, saudara. Nah, saudara, kalau seorang tidak mengerti alasan dia hidup, ia tidak mungkin bersentuhan, berinteraksi, bergaul, apalagi berjalan dengan Allah. Gak dapat, gak mungkin. Mana kepikiran, saudara. Kalau dia tidak mengerti apa yang menjadi alasan dia hidup, apa yang menjadi misi Allah di dalam hidupnya, tidak mungkin dapat menyenangkan Bapa, tidak mungkin menjadi kesukaan Bapa. Apa yang bisa menjadi kesukaan Bapa dalam dirinya kalau dia tidak mengerti apa yang menjadi misi Allah dalam dirinya? Mereka akan hanya mengumpulkan harta di bumi ini. Saudara, rumah 100 meter persegi, setelah diisi dengan sofa-sofa, pingin yang 200 meter persegi, diisi lagi dengan sofa ganti baru, mau yang 500 meter persegi, diganti dengan sofa yang baru, mau yang 5.000 meter persegi, saudara.
Apalagi kalau diisi dengan car park ya, parkiran garasi-garasi mobil. Wah, nggak pernah ada ujungnya, saudara. Mereka akan mengumpulkan harta di bumi saja, dan tidak mungkin memikirkan untuk kumpulkan harta di surga. Hatinya melekat, terbelenggu dengan dunia ini, dan bukan berlabuh hatinya, pikirannya ke dalam kerajaan Bapa. Saudaraku, kalau saudara ingat khotbah-khotbah saya di minggu-minggu awal sampai pertengahan Desember, itulah Babel itu. Itulah Babel. Kota besar, pelacur besar dalam Wahyu 16 sampai 18. Itulah, ya. Itulah Babel besar yang kemudian runtuh, hancur oleh murka Allah. Di akhir zaman nanti, saudara, itu akan menjadi peristiwa yang terbesar, keruntuhan Babel itu. Dan Babel ini, saudara, bicara mengenai apa? Semua konflik dalam kehidupan dunia ini, termasuk di dalam kehidupan manusia, yang tidak tunduk kepada kehendak Allah, yang tidak ikut dalam rencana Allah, yang melawan Allah, saudara, melawan Allah. Suatu keadaan yang secara sistematis, terstruktur, bahkan masif, yang sedang memabukkan manusia dengan kenikmatan, keindahan, dan kemewahan dunia ini. Kalau saudara ingat ayat itu ya, dan setiap manusia di dunia ini minum dari cawan, ya, dari cawan murka, ya, cawan murka, anggur murka katanya, saudara ya, cawan kenikmatan dunia. Itulah Babel itu, saudara. Dan itulah manusia yang ikut di dalam sistem yang akan mati runtuh nanti di depan Tuhan yang maha besar itu. Saudara, bila demikian manusia akan terjerat di dalamnya, saudara. Ya. Dan sangat sulit untuk menemukan panggilan Tuhan secara pribadi dalam diri mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari dua konteks itu saudara pasti bisa mengambil keputusan, mengambil satu kesimpulan, bahwa kalau kita terlalu sibuk, saudara, dengan segala masalah penghidupan dunia ini, sulit sukar sekali untuk menemukan apa misi Allah di dalam hidup saya dan saudara. Dan kalau saudara tidak menemukan misi Allah di dalam diri saya dan saudara, sulit sekali, saudara, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menjadi kesukaan hati Bapa. Sukar sekali untuk dikatakan mengumpulkan harta di dalam kerajaan surga. Sangat sulit. Tidak mungkin, ya, sukar, saudara. Sehingga malam hari ini saya mau membawa saudara ke dalam satu paradigma berpikir, sikap hati untuk mengatakan bahwa hidupku ini bukan aku lagi. Kalau saudara berkata hidupku bukan aku lagi, artinya hidup saya dan saudara pastilah seluruhnya untuk Allah. Dan kalau saudara berkata seluruhnya untuk Allah, temukan misi Allah dalam hidup saya dan saudara. Temukan. Tidak jauh, tidak kompleks, tidak hal yang sukar. Tadi malam sekali lagi saya sudah sampaikan ya, ada 12 cara untuk menemukan bagaimana cara mengumpulkan harta di surga. Saudara lakukan, temukan. Kalau saudara berpenghasilan ya, dari profesi, dari usaha, saudara pakai untuk kumpulkan harta di surga. Jangan tabung untuk ngengat karat memakannya dan akhirnya habis. Kesempatan saudara hilang, habis, gak ada. Ya, dia datang seperti pencuri, tidak ada yang tahu. Sejak ini makanya dikatakan berjaga-jagalah. Berjaga-jaga itu artinya tahu mana yang benar, saudara. Dan kebenaran itu berbicara kumpulkanlah harta di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan,
mestinya sebagai anak-anak Allah, di tahun 22, tahun yang baru ini, saya mau berkata, milikilah dimensi lain. Dimensi ilahi, dimensi kemuliaan. Orang-orang yang layak dan dipercaya untuk mengerjakan proyeknya Allah. Saya ulangi saudara, mestinya kita sebagai anak-anak Allah memiliki dimensi lain. Dimensi ilahi, dimensi kemuliaan. Orang-orang yang layak untuk dipercaya mengerjakan proyeknya Allah di tengah dunia ini. Yakinlah, kita pasti akan diarahkan Tuhan. Kalau kita mau dilepaskan dari segala sesuatu yang membelenggu hidup kita, pasti Tuhan mengarahkan kita untuk menemukan proyek Tuhan yang harus kita selesaikan. Waduh, kalau masalah penghidupan saudara nggak pernah habis, saudara. Saudara mau larut di dalamnya, habis-bis. Saudara harus menemukan, keluar dari situ dan temukan apa yang menjadi proyeknya Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Kita pasti akan dipercayai Tuhan menerima pekerjaan itu. Proyek kerajaan surga itu lebih besar, saudara, dari berbagai proyek yang bisa dimiliki manusia di tengah dunia ini. Ya, banyak proyek Allah, namun hal itu hanya dipercayakan kepada orang-orang yang bisa dipercayai. Kita bisa dipercaya Tuhan, menerima pekerjaan Tuhan, saudara, kalau kita sudah benar-benar setiap hari hidup terpisah dari keinginan-keinginan dunia. Itu yang disebut hidup kudus, kados setiap hari. Dilepaskan dari jerat belenggu, saudara. Dan itu harus dibuktikan dalam langkah hidup kita setiap hari. Setiap hari. Bayangkan kalau setiap hari saudara belanja sana-sini hanya untuk kepentingan diri sendiri. Waduh. Nggak mungkin Allah sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup saya dan saudara. Nggak mungkin kan? Nih beli makan nih, makan untuk diri sendiri. Mana mungkin? Nggak ada kan? Saudara, bayangkan itu. Jadi kita harus buktikan dengan langkah hidup kita setiap hari sampai kita menemukan proyek Allah yang dipercayakan Allah di dalam hidup kita. Semakin hari semakin kuat pasti. Saudara yang sudah temukan, saudara selesaikan pekerjaan itu. Tuhan pasti mengembangkan engkau ke kiri dan ke kanan untuk menjadi alat Tuhan di dalam kerajaannya. Menjadi perabotnya Tuhan untuk maksud yang mulia. 2 Timotius 2 ayat 21 berkata, jika seorang menyucikan, menguduskan dirinya dari hal-hal jahat, ia akan menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Wah, luar biasa itu. Jadi kata kunci melihat kairos dalam diri saya dan saudara adalah menyucikan diri dari hal-hal duniawi untuk menjadi perabot untuk maksud yang mulia, saudara. Dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, saudara, dan disediakan untuk pekerjaan, setiap pekerjaan yang mulia di dalam kerajaannya. Itu cara melihat kairos dalam hidup kita. Kita harus menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Perabot itu artinya apa, saudara? Dia nggak bisa melakukan atas kehendaknya sendiri. Benar-benar bergantung pada orang yang menggunakannya, yaitu Allah di dalam dirimu dan diriku, yaitu misi Allah di dalam dirimu dan diriku. Tetapi ada satu syarat, saudara nggak boleh perabot itu sedang dipakai oleh orang lain. Bagaimana mungkin Allah memakai saudara, saya dan saudara kalau sedang terpakai, terbelenggu, terjerat, atau sedang sibuk di dalam hiruk pikuk arus dunia? Nggak mungkin kan? Mana mungkin? Alkitab mencatat, jika seorang menyucikan dirinya, menguduskan dirinya, memisahkan dirinya dari hal-hal duniawi, hal jahat, barulah ia akan menjadi perabot untuk maksud mulia. Di luar itu, saudara tidak sedang siap atau tidak sedang kosong untuk dipakai oleh Tuhan. Dan kita menjadi perabot yang mulia untuk maksud kudus, dipandang layak untuk pekerjaan yang mulia.
Itulah proyek-proyek Allah di dalam hidup saya dan saudara. Tuhan ingin memakai kita menjadi alat di dalam tangannya. Kalau kita layak dipakai. Mana mungkin Tuhan pakai kalau nggak layak dipakai? Kita harus siapkan diri untuk orang layak dipakai. Dipercaya untuk bisa dipakai. Saudara, ini bukan spekulasi. Bukan untung-untungan. Atau ini takdir begitu. Enggak, saudara. Ini bergantung pada tekad. Wah, saudara harus nekat. Ya, saudara, saya jadi teringat. Saudara harus nekat, saudara, untuk memiliki hanya keinginan Allah di dalam diri saya dan saudara. Apapun yang sudah menjadi panggilan saya dan saudara. Memiliki tekad dan kesungguhan. Semua kita pasti memiliki jejak rekam, saya yakin. Coba kita bertanya kepada diri kita sendiri, masing-masing, malam ini. Pertanyaan secara pribadi, apa yang sudah saya lakukan selama ini? Apakah itu pantas untuk dipercayai oleh Tuhan? Mengelola apa yang Tuhan sudah berikan. Mengelola pelayanan yang sudah Tuhan berikan. Mengelola penghasilan yang Tuhan sudah berikan. Mengelola tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan. Lukas 12 ayat 48b berkata, kepada yang diberi banyak, kepada yang banyak diberi, dituntut banyak. Kepada yang banyak dipercaya, dituntut lebih banyak lagi. Saudara, kalau sampai hari ini rasanya kita belum pantas dipercaya Tuhan, jangan putus asa. Justru malam ini saya datang membawa berita ini kepada saudara adalah satu pengembalaan, satu cinta kasih kemurahan Tuhan untuk kita. Kalau sampai hari ini rasanya kita belum pantas dipercaya Tuhan, jangan putus asa, saudara. Tuhan itu maha murah. Tuhan itu maha kasih. Tuhan itu sabar. Ia masih memberi kita kesempatan untuk berubah. Tetapi mungkin ini kesempatan terakhir. Chance to be transformed. Ada kesempatan untuk berubah. Kalau kita tidak mengambil keputusan segera, kita akan kehilangan kesempatan, saudara. Kesempatan terakhir. Inilah, malam inilah saya sampaikan kepada saya dan saudara. Kesempatan terakhir. Mungkin satu kesempatan hilang, dua kesempatan hilang, tiga kesempatan hilang. Sehingga kita tidak pernah menjadi seorang yang bisa dipercayai Tuhan. Kita harus mengambil langkah. Saya ulangi 2 Timotius 2 ayat 21 ya saudara. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal jahat, jika seorang menguduskan dirinya dari hal-hal dunia, ia baru akan menjadi perabot untuk maksud yang mulia, yaitu proyek-proyek Allah di dalam dirinya. Apa itu yang dipandang layak oleh tuannya, yang disediakan untuk pekerjaan yang mulia. Saudara harus memisahkan diri dari semua kesibukan, keinginan. Saudara harus menemukan di dalam itulah baru saudara menemukan maksud Tuhan di dalam diri saudara. Kalau belum, kalau masih dalam arus, saudara, sulit sekali menemukannya. Bayar ini, nggak pernah cukup. Bayar ini, nggak pernah cukup. Saudara sederhanakan diri, cukupkan diri dengan apa yang ada. Saudara dari situ, saudara akan temukan Tuhan yang sungguh-sungguh sedang rindu untuk saudara di dalam dirimu. Dia lakukan pekerjaannya yang luar biasa besar itu. Saudara, di akhir bagian malam hari ini saya ingin membawa saudara ke dalam satu cerita. Saudara pasti dengar cerita Simpson ya, sejarah Simpson. Kehidupan Simpson dimulai dengan memberitahukan akan kelahirannya ya. Pemberitahuan mengenai kelahirannya ya. Ceritanya dimulai dengan itu. Seorang pria dari suku Dan yang bernama Manoah ya, yang menikah dengan wanita yang mandul, saudara, di Hakim-Hakim 13 ya. Itu diceritakan kejadiannya ketika Simpson hendak mencari istri ya. Ia ingin menikah dengan seorang wanita Filistin meskipun orang tuanya menentang ya, dan bertolak belakang dengan karena orang Filistin ya, saudara, mereka kehidupannya bertolak belakang dengan hukum Allah. Ya, mereka melawan Allah, ya, saudara. Ibu dan ayahnya kemudian menemani Simpson, ya, ke Timna, ya, dan mengatur pernikahan itu kan, Simpson, ya.
dalam perjalanan, kalau saudara ingat ini biasanya dicerita di sekolah minggu, dalam perjalanan Simpson diserang ya oleh singa kan. Pada waktu itu dikatakan Roh Allah berkuasa atas dia sehingga wah saudara, singa dicabik tanpa alat, tanpa apa-apa, di tangan kosong. Begitu kuat kuasa Roh Tuhan dikatakannya atas Simpson. Di Gaza, Simpson menghampiri seorang pelacur pada malam itu. Ketika penduduk Gaza mendengar bahwa Simpson sedang berada di kota mereka, mereka menanti kesempatan untuk membunuh ya Simpson, saudara ya. Membunuhnya ketika fajar ya menyingsing ya. Namun Simpson bangun pada tengah malam ya. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu kota itu ya. Dicabut semuanya beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya, lalu semua itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Begitu hebatnya kekuatan yang Simpson miliki ya. Namun ia lengah, saudara ya. Simpson lengah. Kehidupan kita kadang lengah di tengah-tengah kesempatan, kekuatan yang kita ada, penghasilan yang kita miliki, kepercayaan yang kita dikasih ya. Simpson lengah karena memiliki kekuatan tersebut. Ia merasa dirinya dapat mengatasi segala sesuatu. Jadi pelanggaran Simpson yang terus-menerus dilakukan telah mencapai titik akhir ya. Ketika saudara, orang Filistin menangkap dia dan mencungkil dua matanya. Dicungkil dua matanya. Di situ dia dirantai kan? Ya, masukin ke dalam penjara ya. Orang Filistin ingin pada saat orang Filistin ingin merayakan kemenangan karena udah menangkap Simpson, ada yang menarik terjadi kan? Simpson minta kepada Allah. Dia berseru kepada Allahnya. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat seperti roh Tuhan ada padanya waktu dia mencabik singa. Saudara, Allah mengabulkan permintaan Simpson kan? Dikatakan di dalam Hakim-Hakim 16 ya ayat 30, membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya mati, saudara, terbunuh ya. Sehingga dikatakan lebih banyak yang dibunuhnya pada saat waktu matinya itu daripada pada saat dia hidup. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu dia hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita singkat kehidupan Simpson. Ada kesempatan-kesempatan dalam hidupnya. Hal itu mengajarkan kita akan pentingnya saudara? Selalu melihat, mengandalkan Allah, bukan kekuatan diri kita atau penghasilan kita. Ini mengajarkan kita bagaimana kita harus mengikuti kehendak Allah dan bukan kemauan kita yang sering sekali sangat keras kepala, saudara. Mengajarkan kita bagaimana mencari hikmat Tuhan, bukan pengertian pribadi kita. Dari situ kita bisa beranjak, saudara, ya, untuk memilih apa yang menjadi maksud, keinginan, misi Allah dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari cerita Simpson itu yang menjadi penghiburan kita adalah di dalam kegagalannya itu Simpson berseru kepada Tuhan. Simpson mencari Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan agar diberi kesempatan once more, satu kali lagi. Dan saudara bisa lihat kesempatan itu diberikan oleh Tuhan. Dan kesempatan itu dipakai oleh dia. Dia masih memiliki kesempatan di dalam hidupnya. Satu kali itu. Saudara, kalau kesempatan itu satu kali atau tinggal satu kali dalam hidup saudara, itulah kesempatan terakhir. Bagaimana dengan keadaan kita hari ini? Apakah kita menjadi alat di dalam tangan Tuhan atau tidak? Tergantung kita.
Kesempatan itu saya mau katakan, itu kesempatan terakhir. Kalau Simpson punya kesempatan terakhir, saudara dan saya juga punya kesempatan terakhir. Tuhan benar-benar ingin melawan dunia ini dengan kehadirannya. Dan kehadirannya itu melalui saya dan saudara, yaitu misi Allah di dalam saya dan saudara. Kasihilah musuhmu, kumpulkanlah harta di surga, beri makan dan minum kepada yang lapar dan haus. Berikanlah jubahmu kalau dia meminta bajumu. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang menjadi cahaya Injil bagi dunia ini. Itu misi, itu panggilan. Apapun dapat dibawa, ditarik, dilabuhkan di situ. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memperkarakan hal ini dengan serius. Kita manusia yang satu hari harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa di surga. Kalau kita tidak mengambil keputusan segera untuk berbalik, bertobat, mengambilnya anak yang menjadi keinginan-keinginan Tuhan, kita akan kehilangan kesempatan. Satu kesempatan hilang, dua kesempatan bisa hilang, tiga kesempatan bisa hilang, sehingga kita tidak pernah menjadi seorang yang bisa dipercayai Tuhan lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kesempatan itu hilang, saya mau mengatakan malam hari ini, pulanglah, kembalilah, peluklah kaki Bapa di surga dan berkata, aku pulang Bapa, aku mau menjadi alat di dalam tanganmu. Mari kita bersama-sama katakan, beri aku kesempatan sekali lagi untuk dapat sungguh-sungguh menemukan apa yang menjadi misi Allah di dalam hidupku. Ini menjadi penting, ini menjadi hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan seorang percaya. Pada saat dia menemukan apa yang menjadi maksud, apa yang menjadi misi Allah di dalam dirinya. Pulanglah, peluklah kaki Bapa di surga dan berkata, aku pulang Bapa. Aku kembali dari kehidupan, larut dalam kehidupan hiruk pikuk dunia. Aku kembali. Aku mau menjadi alat di dalam tanganmu.